pertanyaan saya dari tadi belum dijawab. Pertanyaan saya, Bang, siapa yang menciptakan Tuhan kami iblis tidak di Kristen? menciptakan iblis. Tuhan Oke. kami tidak menciptakan iblis. Oke, udah berarti jelas ya. Jadi iblis itu menciptakan dirinya sendiri. Jadi di Kristen itu ada pencipta lain selain Tuhannya orang Kristen. Oke? Jadi buat teman-teman yang ada di kreator diskusi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya selamat datang di channel kreator diskusi. Ya, silakan. Terus yang menciptakan kesesatan siapa di dalam Kristen? Oh, tidak ditulis, tidak ada. Nah, ini berarti Bapak nggak tahu. Berarti Bapak Yang nggak tahu. ada Mau saya tunjukin di ayatnya, dalam Pak? Quran. Ada. Oh, Ada di saya Kristen tunjukin loh. juga dalam Quran. Saya Ya tunjukin udah, juga. nggak apa-apa. Iya, Saya juga iya, nunjukin nggak di dalam apa-apa. Kristen. Oke. Nggak apa-apa. Kata Abang tadi nggak ada. Nah, saya tunjukin di sini ya. Apa? Coba Bapak buka 2 Tesalonika 2 pasal 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ayo. Ayo. Jawab dulu itu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, saya bukakan juga dalam Al-Quran ya. Jawab Tes. dulu, Pak. Kata Bapak tadi Allah ini nggak menciptakan kesesatan. Nah, ini buktinya menciptakan kesesatan. Gimana sih Abang ini kok pimplan, Bang? Jangan pimplan, Bang. Santai, Bang. Lihat, syukron. Jangan pimplan, santai. Ini udah ada ya di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 11 ya. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ya, mereka percaya akan dusta. Nah, kita bukan lagi nih siapa yang suka berdusta nih, siapa yang suka berdusta. Jadi si Bapak ini mengklaim bahwa mereka ini percaya akan dusta ya. Jadi mereka ini selalu menyesatkan. Nah, kita buka nih datanya nih di Roma 3 pasal 7. Bentar, Bang. Di Roma 3 pasal 7. Siapa yang suka berdusta di sini? Oke, kita baca di Roma 3 pasal 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Ini Paulus. Jadi, Nah, kalau itu mengapa artinya jadi kalau dia masih berdusta untuk kebenaran, bentar. salah Jadi, juga. Berarti tidak bentar, boleh untuk Bang. berdusta Kan saya- bagi kebenaran. kan saya lagi Tidak ngejelasin, boleh Bang. berdusta. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita lagi ngejelasin, Bang. Jadi semua dusta yang ada di Bible itu karangan Paulus, Bang. Itu. Oke, saya jelaskan ya. Nah, jelasin, Bang. Makna dari ayat itu, Hmm. Paulus mengatakan jika dia berdusta itu menggunakan kebenaran, kenapa dia Nggak masih ada, nggak ada dihakimi? tulisan jika dia Berarti berdusta, itu nggak ada, artinya nggak ada, tidak boleh nggak ada, berdusta, nggak ada. Bang. Bapak justru Itu tidak di boleh sini berdusta. menyalahgunakan ayat Bible ya. Bapak ini justru Oh, tidak. loh, ini Maknanya tulisannya itu, nggak ada Bang. gitu loh, Bang. Ini saya bacain ya. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, kebenaran Allah oleh dustaku. Jadi benar, Allah ini benar mengajarkan kebenaran, tapi diselewengkan, dipelintir oleh si tukang dusta, yaitu Paulus di sini. Semakin melimpah bagi Iya, tapi dia tetap kemuliaannya. dihakimi Mengapa? kan? Dihakimi karena tidak boleh menyelewengkan kebenaran. Loh, Waktu itu. kalau dia dihakimi, ya, kalau dia dihakimi terus dia menyelewengkan kebenaran, berarti dia Rasul Pal. Waktu itu sebelum dia bertobat itu. Nggak ada tulisan sebelum dia bertobat. Di sini dia udah jadi rasul di sini. Sebelum dia bertobat, Bos. Di sini udah jadi rasul, Bos. Gimana sih, Bos? Yo, jawab dulu tuh 2 Tesalonika 2 pasal 11. Ayo. 2 Tesalonika 2 pasal 11. Bu Karyana boleh bantu Pak Ricci karena Pak Ricci Oke, ini saya kan baca jemaat dulu awal surat ya. Al-Araf 16 ya. Udah dijawab dulu Surat dong Al-Araf itu. 16 dulu. 2 Biar kita tidak lewat 2 pasal masalah 11. masalah siapa yang 2 menyesatkan, masalah Tesalonika siapa 2 yang pasal menyesatkan. 11 dijawab dulu. Enggak, kita ganti-gantian baca ayat, kita ganti-gantian baca Loh, ayat. kenapa nggak mau, Bang? Malu? Tuhan yang Bukan, menyesatkan tadi umat. kan sudah Malu ya? dibacakan ayatku. Enggak Malu lah. ya? Malu nggak? Ya udah silakan. Ya udah Kita jawab. gantian. Jawab dulu. Nih, saya bacain dulu ya.
Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Tadi udah dijelasin yang berdusta di sini siapa ya. Jadi mereka percaya kepada Paulus, mereka ini sesat semuanya. Jawab dulu itu. Oke, saya jawab dalam surat Al-A'raf 16. Kenapa jadi ke Al-Arab? Jawab dulu dong. Gimana sih? Malah Nggak ketawa. mau dia. Nggak mau dia Terlalu. baca. Nggak mau jawab dia, malu. Malu ya dengan isi Biblenya sendiri ya. Malu ya. Aduh. Iya. Abang ini nggak ada kualitas. Saya bacakan dulu ya. Ya bacain Bang, bacain. Nanti kalau saya iblis gentle menjawab. orangnya Kak. Karena apa di Ya. Islam itu udah pik tidak ada kesalahan, semuanya kebenaran kalau di Islam ya. Iya. Iblis menjawab. Iblis ya yang menjawab nih. Iya. Ini seperti mengeluh iblis ini. Kalau saya lihat seperti mengeluh Ya, dia. iblis menjawablah di Ya, situ ya. karena engkau telah menyesatkan aku. Ya, Loh, iblis iblis berkata begitu karena engkau telah menyesatkan aku. Iya, iblis nggak mau bertobat. Berarti- Iblis itu nggak mau bertobat. Enggak. Iblis itu nggak mau menyembah ke Allah. Jadi ya udah sama Allah disesatkan gitu ya. Udah. Nah ini nih Enggak, yang saya menyesatkan pikir di 2 ada Tesalonika pikiran 2 yang siapa lebih nih? rasional. Tunggu. Oke. Saya pikir Udah. ada pemikiran yang lebih rasional daripada iblis. Karena apa? Saya mengatakan ada pemikiran yang lebih rasional. Gini loh bos. Gini Karena bos. iblis sadar, iblis Iya, sadar. iya, gini bos. Iblis itu seharusnya sujud Iya. kepada Allah dan bukan Ya, kepada ya udah, manusia. saya jawab Makanya ya. iblis Saya jawab menolak. ya. Saya jawab ya. Kalau di sini tidak ada iblis yang menyesatkan manusia, Kristen tidak punya Tuhan. Karena apa? Karena dengan iblis menyesatkan manusia, Kristen jadi punya Tuhan tuh. Jadi punya Tuhan. Karena bisikan iblis, Yesus disalib. Karena bisikan iblis, Yesus mati terkutuk di kayu salib. Harus bersyukur loh Kristen kepada iblis loh. Justru dengan adanya iblis, Kristen jadi punya Tuhan, bos. Bang, justru di sini saya kasihan iblisnya. Iblisnya mengeluh. Loh, Tuhan, karena engkau telah Bang. menyesatkan. Justru abang salah. Kalau tidak ada iblis yang menyesatkan manusia, Kristen gagal punya Tuhan. Gagal bang punya Tuhan. Karena apa? Karena dengan adanya iblis, iblis bisa membisiki, iblis bisa menyesatkan Yudas untuk menjual Yesus kepada orang Romawi. Walaupun di sini yang disalib itu adalah Yesus palsu, bukan Yesus asli. Yesus asli itu doanya dikabulkan oleh Allah Bapa. Dikabulkan bang, gitu bang. Jadi abang harus bersyukur dengan adanya iblis. Dengan adanya iblis, Kristen jadi punya Tuhan. Itu bang. Oke, boleh lanjut bang. Kita Jawab dulu Kita yang maju. tadi. Siapa yang menciptakan iblis di Kristen? yang mana ketawa, lagi ini? Ya sudah saya jawab tadi. Ya jawab, siapa yang menciptakan iblis di dalam Kristen? Tidak ada diciptakan iblis dalam. Oh, jadi iblis dalam- menciptakan dirinya sendiri. Oke, jadi gini teman-teman ya, teman-teman yang ada di kreator diskusi. Jadi kata Parici ini ya, kata Parici seorang Kristen. Aku lagi di luar ya. Kata Parici seorang Kristen, iblis menciptakan dirinya sendiri. Jadi di Kristen ini ada 2 pencipta, yang satu Bapa, yang satu iblis. Oke, udah pik ya. Jadi ada 2 pencipta. Jadi kita tidak sama ya kalau Ya, dalam emang gak sama. Emang Muslim. gak sama. Bang Kian Santang bilang iblis itu diciptakan oleh Allah. Iya, Berarti betul, sengaja betul. Allah menciptakan Semua makhluk iblis yang ada di muka untuk bumi ini, menyesatkan. semua makhluk yang Fix ada ya? di alam semesta ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Tidak ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan di kekristenan. Di kekristenan ini ada pencipta lain selain Tuhannya Kristen, yaitu iblis ya. Udah pik ya, udah jelas ya, udah dibaca tadi ayatnya ya. Jadi di 2 Tesalonika 2 pasal 11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas dusta mereka dan menyebabkan mereka percaya akan dusta. Siapa yang membuat kesesatan di sini? Jawab. 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 Siapa yang menciptakan kesesatan di sini? Loh, kok malah ketawa? Bukannya Kian jawab, Bang. Santang, Kian Santang. Itu ada Jawab, ini konflik. jawab, ayat ini jawab. Theos menciptakan kesesatan di sini. Theos di 2 Tesalonika 2 pasal 11, Theos menciptakan kesesatan di sini.
Ayo jawab. Berarti iblis menciptakan kesesatan. Karena apa? Karena menurut Parici kesesatan itu ada di iblis. Berarti yang menciptakan kesesatan di dalam Kristen adalah si iblis. Sudah jelas ayatnya ada. Jadi yang ditulis di sini Allah ternyata harusnya ditulisnya iblis. Tangan guys. Main seret ya. Jadi mau nyari kesalahan di dalam Islam ya, sampai kiamat 7 kali pun gak bakal nemu kesalahan di dalam Islam, karena Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini adalah ajaran yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Beda dengan ajaran yang sebelah. Kalau ajaran sebelah itu diciptakan oleh si pendusta. Siapa pendusta tadi? Buka di Roma tadi ya. Siapa namanya? Paulus. Ya, Roma 3 pasal 7 ya, kita bacakan. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa ya. Jadi yang menciptakan kesesatan, yang menciptakan dusta di dalam Kristen adalah Paulus ya. Ada ayatnya udah jelas. Yo, apalagi Sama aja ditulis juga dalam Muslim itu Allah itu menyesatkan. Sama. Iya, menyesatkan bagi kalian ya. Jadi kalian ini tidak mau menyembah Allah satu-satunya Tuhan di langit dan di bumi. Kalian tidak mau bertauhid. Kalian tidak mau mengikuti apa yang Yesus katakan. Jadi kalian itu semakin disesatkan ya. Mana tunjukkan ayatnya kalau Allah kalian itu menyesatkan umat Kristen. Mana? Loh, yang menyesatkan Kristen bukan Allah saya, iblis. Gimana sih? Kalau nggak ada iblis kalian nggak punya Tuhan. Tadi abang bilang menyesatkan kalian, makanya Allah menyesatkan kalian. Ya, jadi di mana kalian tidak mau, kalian ini tidak mau hidup benar, kalian ini tidak mau tauhid, kalian ini tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, justru kalian mengeluh-ngeluhkan, kalian ini menyembah iblis. Ya udah, kalian bareng sama iblis. Memang kalian punya Tuhan. Memang kalian punya Tuhan. Punya. Di mana? Coba. Hah? Di mana? Di mana-mana. Tuhan kami, Allah kami itu ya, Allah kami itu walaupun tidak kelihatan tapi dia ada. Tidak ada Walaupun berarti. Lah, sekarang tunjukkan Yesus di mana? Tunjukkan Yesus di mana? Ayo, Udah tunjukkan. di surga. Kalau emang Udah di benar surga. Yesus ada, tunjukkan di mana? Udah di surga. Buka, ada Bible di situ? Ada dong. Buka ya. Kita buktikan kalau Yesus itu ada di surga atau ada di mana. Kita tunjukkan ya, kita buktikan di sini ya. Tunjukkan datanya Yesus ada di surga. Tunjukkan datanya. Di ayat mana? Wah, dia terangkat ke surga. Yesus terangkat ke surga. Siapa saksinya Yesus terangkat ke surga? Banyak murid-muridnya saat itu. Oh, murid-muridnya melihat Yesus terangkat ke surga. Oke? Iya. Oh, berarti Iya. surga Kristen, teman-teman. Berarti di sini kelihatan ya, surga Kristen itu cebol, pendek, kelihatan dari bawah, muridnya bisa ngelihat dari bumi. Oh, Yesus terangkat ke surga. Berarti surga Kristen cebol, kelihatan dari bawah. Loh, iya kan? Kelihatan dari bawah kan Ini surganya terus cebol. Ini terus analogimu yang kau bawa Kia. Kok analogi kan kelihatan dari bawah. Kalau surga kelihatan dari bawah berarti surganya cebol, pendek anjir, kelihatan di bawah anjing surga Kristen. Tapi sekarang gak kelihatan. Dulu aja yang kelihatan. Sekarang gak kelihatan. Ngilang. Ya, tolong di-upgrade aja analogimu itu, nggak cocok. Justru Nggak cocok kalian analogimu. yang harus di-upgrade. Kalian jangan percaya dengan iblis. Kata iblis, Yesus terangkat ke surga, padahal bukan ke surga. Baca ayat 27 pasal 3. Yesus ada di mana? Selama napasku masih ada padaku dan roh teos masih ada dalam lubang hidungku. Jadi Yesus ada di dalam hidung. Baca Ayub 27 pasal 3. Yesus ada di Iya, mana? napas itu bang, itu pemberian Allah, makanya begitu. Ya udah, baca yang benar, ayatnya. Nah. Baca Ayub 27 pasal 3. Baca yang benar. Daripada iblis di lubang hidung bang. Nggak apa-apa. Jadi kata Islam, kata orang Islam, iblis di lubang hidung, ternyata yang ada di lubang hidung itu betul apa yang dikatakan Kristen. Selama napasku masih ada padaku dan roh teos ada dalam lubang hidungku. Ini Tuhan apa upil?
Makanya kalian dianjurkan untuk beristinsar karena untuk mengeluarkan iblis itu. Oh iya, iya kita itu kalau kencing harus dicuci ya. Beda dengan Kristen, kalau udah kencing udah tinggalin. Bau busuk tuh, nonot. Aduh, kawanku ini mungkin lucu aja kawanku. Aduh, abangku. Gimana bang? Kita Karyana, kau ini apa Karyana yang cantik? Aduh, dasar langsung Amsal 7 keluar. Kenapa rupanya? Saya menyapa sahabat loh. Ya, coba, ya abang boleh menyapa sahabat, menyapa sesama Kristen, itu boleh bang, dianjurkan bang. Coba abang buka Amsal 7 pasal 18, buka, baca. Kan ada Bible katanya, ayo baca. Iya. Sabar, saya Bible manual bang, Bible buku. Iya, baca bang. Baca. Yang kenceng ya bacanya ya, yang kenceng. Baca yang kenceng. Di mana bang? Amsal 7 pasal 18. Ya, sambil lihat layar teman-teman. Aduh, ada musik si Karyana, di mute aja Bu Karyana. Yuk buat teman-teman di kreator diskusi, jangan lupa bahagia. Baca bang. Baca doa, yang kenceng bang, bacanya bang. Amsal 7 ini kitab tua, kitab udah lengket-lengket ini. Iya, kitab Bible itu. Kitab berapa? Amsal 7 pasal 18. Amsal 7 ayat 18. Oke, saya bacakan ya. Iya bang. Marilah kita memuaskan hingga pagi hari dan bersama-sama asmara. Memuaskan asmara, jangan dipotong-potong bang kalau baca Bible bang. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi hari. Ayo bang, baca lagi bang. Jangan di mute bang, dibaca bang. Dibaca. Iya, lihat konteksnya dulu. Itu nasihat Ya, tentang baca dulu. perzinahan. Iya, jadi Tuhan itu menganjurkan perzinahan ya kepada umatnya Tuhan Kristen ya. Bukan itu, kau nggak memahami. Itu harus dibaca satu paket. Ini bukan satu paket. ini. Jadi ada paketan ya di Bible itu, ada paket, harus satu paket, harus dua paket. Bang, sebelum ini bang, saya bacain doa dulu bang biar diskusinya tertib ya. Kita bacain doa dulu karena kalau baca ayat ini kita harus baca doa dulu bang. Berdoa mulai. Ya udah, saya pelanin volume saya ya. Silakan doa aja. Ya, pikirkanlah malam ini apa suruh. Aku nggak dengar apa kalian Saya bahas udah ya. pelanin volume jadi saya nggak dengar doanya. Ya, itu berdoa yang disuruh oleh Yesus. Haleluya. Jadi abang nggak mau dengar doa Yesus bang? Itu doa Yesus loh. Kok doa Yesus nggak mau dengar abang? Aneh abang. So cantik loh, Karyadut. Banyak gaya kau. Ya Allah, mama kurang belanja gayanya. Sudah doanya. Ya teman-teman, bentar saya promosi dulu teman-teman yang 571 ya. Tolong dong, jangan lupa bantu subscribe YouTube baru Akang ya. Kreator diskusi. Kreator diskusi ya. Kreator Ini di diskusi YouTube. ke YouTube. Ya nanti akan melihatkan di YouTube nanti. Nama YouTube-nya Kang, aku Kreator lobet Kang. Diskusi. Aku lobet. Ini YouTube. Iya, nama YouTube-nya Kreator Diskusi ya teman-teman. Diketik dong di bawah Kreator Diskusi. Nah itu tuh. Karyana diskusi. Kreator Ya udah. Diskusi. Ya. Bang Kian, kamu promosi aja dulu. Saya turun. Promosi aja dulu ya. Saya turun. Kenapa bang? Jadi siapa yang menciptakan iblis di Kristen? Siapa bang? Kang, Kian Santang. sampai Nggak mengeluh ada loh. iblis diciptakan. Ini sampai mengeluh loh. Ya Tuhan, Tidak ada karena Engkau iblis telah diciptakan. menyesatkan. Nah kalau gitu siapa yang menciptakan iblis di Kristen? Bu Karyana. Udah ya, selamat malam. Dadah, dadah dulu dong, dadah. Kabur dia, nggak kuat dia kabur.
Tadinya mau framing, tadinya mau menghujat, balas. Ayo jawab Garena, siapa yang menciptakan iblis di Kristen? Apa? Yang menciptakan iblis di Kristen siapa? Ciptakan iblis. Ya. Menurutmu siapa? Ini bertanya karena nggak tahu atau pengen tahu? Saya bertanya karena nggak tahu dan pengen tahu. Ah, nggak pengen tahu, nggak usah ditanya, Kang. Kalau nggak pengen tahu. Makanya punya duit tuh beli korek kuping ya. Punya duit tuh beli korek kuping, jangan beli makanan, minuman yang mewah. Korek kuping nggak dibeli. Jadi bodrek kayak gini nih. Saya pengen tahu ya karena tidak tahu. Korek kuping beli. Oh, nggak tahu. Kata murah loh harganya. Nggak tahu dan ingin tahu. Nah, nggak tahu dan ingin tahu. Nah, iblis yang mana? Iblis yang bosnya atau iblis yang sepertiga malaikatnya? Iblis yang jadi emang ada berapa iblis ini? Ada bos iblis. Nih, bosnya adalah Berarti ada Lucifer. kacung dong. Berarti ada kacung dong, kacung iblis gitu. Nama bos iblis. Dengar dulu, Ya, siapa bosnya? dengar dulu. Iya. Dengar dulu, Kang. Iya. Dulu ya, namanya Lucifer. Bintang timur. Ahli pimpinan dari malaikat-malaikat, namanya Lucifer. Kenapa dia bisa membawa sepertiga malaikat? Karena dia pimpinan malaikat. Paham? Ya. Paham? Oke. Kenapa dia bisa membawa sepertiga malaikat dari surga? Karena dia pimpinan dari malaikat di surga. Dia dahulu mulia, tapi dia memilih membangkang, memberontak dari Bapak di surga. Dia mencemburui anaknya, yaitu Yesus apa sih ya? Nah, Siapa anaknya? Siapa anak Lucifer? anakku yang kau hari ini peranakan ya Yesus apa sih ya lah? Namanya itu belum Yesus Lucifer waktu ya? itu. Itu anak Lucifer berarti ya. Kalau disebut Yesus itu yang lahir dari Maria. Oke, nggak apa-apa lah. Panjang Itu anak Kang, makanya ini berisik di sini. Nanti aja lah di rumah. Lucifer. Di rumah mau ngapain? Mau ngamsal lu? Aku nunggu Ayo kau. teman-teman, bentar Akang promosi dulu ya teman-teman ya. Dibantu subscribe YouTube baru Akang ya. Ini nih YouTube-nya nih. Nih YouTube-nya nih. Nih. Kreator diskusi nih, kreator diskusi. Ini nama YouTube-nya nih. Ayo teman-teman ke YouTube dulu sebentar dong. Dibantu subscribe doang, subscribe kreator diskusi ya. Nih. Gua nggak Kang, gua nggak bakal follow itu. Karena gua nggak pernah. Gua nggak nyuruh ke lu, gua nggak nyuruh ke lu, gua nyuruh ke orang-orang Islam kok. Orang Islam itu semuanya itu keren. Orang Islam itu kalau di suluh sodakoh walaupun hanya subscribe doang, insya Allah umat muslim itu semuanya akan subscribe. Kecuali di sini yang 400 kebanyakan penonton oten nggak bakal subscribe. Soalnya ini baru 5 orang nih subscribernya nih. Berarti oten semua nih di sini yang nonton. Buka Riana jarang buka YouTube. Judul-judul di YouTube itu Buka Riana. Alah. Buka Riana. Ini apa? lagi nih. Aduh. Semangat si mualaf. Denom rumput. Aduh, denom rumput. Apa Kero? Buka Riana di. Kero lu kenapa? Ya, Bunda Karyana tidak kedengaran. Ya, Bunda Karyana. Saya promosi dua kali Kedengaran, nggak ada yang iya. subscribe ya. Kayaknya oten semua nih yang Kero nonton. bahas apa? Bahas yang di YouTube itu di judul Bunda. Kapan pernah, katanya semangat belajar Islam? YouTube-nya Jarang buka YouTube. kreator diskusi. Oh iya. Bunda Karyana jarang buka YouTube, tapi di YouTube itu di channel YouTube itu dipasang Makasih banyak. judul Buka Riana Teman-teman semangat yang belajar sudah Islam. subscribe YouTube kreator Aku ada di diskusi. YouTube, tapi nggak pernah buka YouTube. Begitu saudara. Iya channel orang Bunda Buka Riana. Tapi lucu loh. Nggak punya channel YouTube. Kita kupas yang semalam ya, kita kupas yang semalam. Perdiskusian yang semalam itu lucu banget kalau menurut saya. Awalnya Karyana sama si Jospen
Tareban. melawan Bang Juma nih, berdua nih melawan Bang Juma. Dia kompak melawan Bang Juma. Ketika Akang naik, Akang datang ya, Akang tanya satu pertanyaan, dia malah berantem dua-duanya nih. Bukan menyerang Bang Juma lagi, sesama mereka saling cekadul. Padahal cuma satu pertanyaan. Di channel mana tuh? Channel mana? Ya itu, Oh, channel baru itu. diskusi, kreator diskusi. Bisa dilihat lagi. Asik tuh gitu, seru itu. Kayak aja di Teman-teman yang sudah subscribe ya. Saya di tempat kayak di Komal barusan, saya Komalnya Islam, saya bertanya di orang Kristen yang naik, yang namanya elang apa di belakangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Ini intinya berisik, gini ya. aku ini dulu ya. Kalian aja dulu Intinya ngobrol. gini, Carol sama Bu Karyana, intinya gini. Tuhan Kristen diciptakan oleh Tuhan. Ya, intinya. Dirimu, gini, Tuhan Kristen diciptakan oleh Elohim, Tuhan. yaitu Sang Sumber dan Maha Tinggi. Sang sumber itu Tuhan, gak usah dibelit-belit. Sang sumber ini Tuhan. Sang sumber ini pencipta alam semesta. Jadi Tuhan yang orang Kristen diciptakan oleh Tuhan. Udah jelas itu di situ. Udah jelas. Ya, emang kenapa? Enggak apa-apa. Jadi bagi kita meyakini Ada yang salah? salah dong. Masa kalian menyembah ciptaan? Enggak. Nah, kalau di Islam nih. Ini bicara masalah Islam ya. Kita buka di surat Al-Ikhlas ya. Kita buka di surat Al-Ikhlas. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah itu tempat bergantungnya manusia, bukan digantung oleh manusia ya. Tuhan itu. Nah, kalau di Kristen, Yesus ini diperanakan oleh Bapa ya. Kemarin semalam si Jospen udah mengakui kalau Yesus itu dikandung dan dikeluarkan oleh Bapa ya. Udah mengakui. Dan Yesus itu digantung oleh manusia, yaitu di kayu salib, udah mengakui. Nah, kalau di Islam, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah itu tempat bergantungnya manusia, bukan digantung oleh 1000 tahun manusia. ini pun nggak bakal ngerti loh, Kang. Nggak bakal ngerti. 1000 tahun nggak bakal ngerti. Loh, ya Karena- iyalah, kalau umat muslim udah sepakat semuanya, umat muslim tidak akan Pemikirannya manusia. udah terblok, mental blok. Justru kalian pikirannya udah terdogma. Yuk teman-teman Udah, aku yang belum parkun ya. subscribe YouTube kreator diskusi, parkun. silahkan ke YouTube dulu ya. YouTube kreator diskusi, bantu dong subscribe doang, subscribe aja sampai 50 orang aja, sampai bisa live nanti ya, bisa live langsung. Ini baru bisa upload doang kalau baru segini ya, kabur kan sekalian.